Organik Jepara. Buat dulur-dulur GDM di Indonesia, buat dulur GDM se-Indonesia, buat dulur GDM se-Indonesia, buat dulur GDM se-Indonesia yang sedang kerja dari rumah dan lagi di luar, tolong banget jaga kebersihan. Tolong jaga kebersihan. Tolong jaga kebersihan. Sebelum menonton video ini, ingat cuci tangan terlebih dahulu ya. Cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan terlebih dahulu. pastikan cuci tangan terlebih dahulu. Daripada diem aja, mending nonton Gedung Info. Untuk satu melawan corona, stay healthy, organik. Nah, dulur GDM Info sekalian, tadi kita sudah melihat lahan terongnya Pak Haji. Sekarang Fitri sudah berpindah lagi ke lahan yang satunya. Yang ini ditanami hamparan ini apa? Pepaya California. Iya, betul pepaya ya. California. Kalau orang Jawa bilangnya kates ya. Iya. Oke, ini ditanamnya sudah sejak berapa lama ini Pak Haji? Ini saya tanam bulan November ya. November di awal kemarin, musim ya. penghujan kemarin. Karena Karena hujannya kemarin di awalnya itu kan sangat deras sekali ya. betul. Terus bibit sudah siap, saya langsung tanam. Ternyata 2 minggu sampai 3 minggu udah ada hujan lagi. Akhirnya ada yang mati, sehingga ini pertumbuhannya tidak begitu serempak karena ada yang kita sulam ya. Terus ada yang tumbuhnya tidak bisa serempak lah gitu akhirnya. Oke. Kemudian ini juga dipakein GDM Black Boss juga ya, yang tadi sempat kita cerita di awal kalau lahannya Pak Haji kan pakai Black Boss semuanya ya gitu. Termasuk pepaya California ini juga ya Pak Haji. Ini kita kasih Black Boss di awalnya. Waktu ada hujan pertama itu langsung saya aplikasikan Black Boss, saya semprot ini lahan semua pakai Black Boss. Setelah itu tak tanemin, tak kirain ya hujannya berlanjut. Ternyata 3 minggu berhenti udahnya. Berhenti tidak ada hujan. ya. Setelah itu tak ulang lagi Mbak. Setelah ada hujan lagi, tak ulang, tak kasih Black Boss lagi di bawahnya. Tak semprotnya sama. Apakah ngefek Pak Haji? Iya, nah ini Gimana tadinya kan ini juga memberikan pupuk kandang ini dari kotoran ayam. Dari kotoran ayam mungkin dari kotoran ayam karena tidak difermentasi saya langsung aplikasikan ke lahan. Mungkin di situ belum terjadi apa ini ya istilahnya pupuk yang siap untuk diserap oleh tanaman, sehingga juga tanaman ada yang layu karena pupuk kandang itu. Setelah tak kasih Black Boss musim-musim ya alhamdulillah mungkin ada layu 1 atau 2 itu. Treatment pengolahan tanah menggunakan produk GDM Granul Same dan juga GDM Black Boss yang Pak Muktu Raihan lakukan sejak masa pengolahan lahan membuatnya tidak perlu berbelanja produk insektisida. Terbukti, melalui pemupukan full organik bisa memangkas biaya produksi hampir setengahnya. Dari 900 tanaman ini ada 2 yang layu itu. Betul, memang untuk hasil yang terbaik, memang pupuk kandang ini adalah campurannya kan masih macam-macam ya Pak Haji ya. Iya betul, harus difermentasi itu yang harus bagus. difermentasi terlebih dahulu. Jadi untuk kombinasi yang terbaik memang dulur ya harus dipakein pupuk organik cair yang spesialis buah. Kemudian pas persiapan untuk tanahnya ditambah dengan granul same dan yang dipakai Pak Haji Black Boss ya. Pak Haji, untuk tahapan-tahapan kalau orang-orang mau memulai budidaya pepaya California ini seperti apa kalau dari pengalamannya Pak Haji dari pertama sampai hari ini? Ya, pertama kita siapkan bibit ya, bibitnya. Ada tips nggak Pak Haji pemilihan bibit itu yang harus seperti apa? Iya, bibit ya, bibitnya bibit itu saya ambil dari Magelang, terus tak benihkan sendiri. Ya alhamdulillah bisa 90%. Kalau mungkin orang-orang sulit untuk membelihkan pepaya, alhamdulillah saya bisa sampai 90%. 90%. Wah. Itu mah hampir nongol semua itu. Iya. Terus setelah itu kita siapkan lahan. Ini yang paling penting ya, lahan rumahnya. Lahan kita awalnya bikin beddingan selebar 3 meteran nih bedanya dulu. 3 meteran, di situ saya kasih pupuk kandang. Setelah kasih pupuk kandang, karena saya tidak bisa memfermentasi karena keterbatasan tenaga kerja, karena saya sendiri tidak mampu tenaga kerjanya, akhirnya saya aplikasikan langsung ke lahan. Setelah ke lahan dengan harapan tak kasih Black Boss, tapi belum tak kasih Black Boss, tak kasih Black Boss memang, tak kasih Black Boss. Setelah itu tak tanami langsung. Permasalahannya Black Boss-nya 1 hari langsung saya tanam. Seharusnya kan kayak gitu. Yang betul kan paling 1 minggu lah. Paling 1 minggu baru kita tanam. Karena kita mengejar waktu, bibitnya sudah siap, lahannya saya lihat sudah basah, tak kasih Black Boss.
langsung tak tanemi. Sebetulnya tidak begitu, seharusnya menunggu 1 minggu lah. Betul, betul. Ya, yang terjadi waktu itu karena hujannya tidak ngejar waktu, tidak langsung. Akhirnya ada sebagian yang mati. Nah, ini juga tips ya untuk dulur sekalian yang juga mengaplikasikan GDM Black Boss di persiapan tanahnya. Ini memang harus didiamkan dulu ya selama 1 minggu. Karena apa? Ini bakteri-bakteri dalam Black Boss ini yang tidak dipunyai produk lain, ada namanya Pseudomonas soothseri, itu memang harus didiamkan dulu agar bekerja terlebih dahulu ya. Mempersiapkan rumahnya dulu, mempersiapkan tanahnya dulu. Inovasi mikroba seperti Pseudomonas soothseri dalam produk GDM Black Boss terbukti dapat meningkatkan kesuburan tanah karena berfungsi sebagai penawar racun dari logam berat, misalnya arsenik, kadmium, merkuri, tembaga, dan timbal, dan booster tanah agar kualitas tanah semakin bagus untuk ditanami segala macam jenis tanaman. Kualitas tanah yang bagus dan sehat tentu akan menghindarkan tanah dari ancaman penyakit tular tanah seperti penyakit bulai, busuk akar, busuk batang, layu tanaman, rebah semai, hingga aeromonas dan vibrio. Ketika sudah siap, selama pasca 7 hari itu baru nanti sudah bisa langsung untuk disebar seperti itu. Itu yang terbaik, cara terbaik mengaplikasikan GDM Granul Same dan GDM Black Boss untuk persiapan tanah. Kemudian ini sudah tak kasih 3 kali Black Boss, Mas. Sudah sampai hari ini ya? Sampai hari ini 3 kali Black Boss saya semprotkan. Jangkanya berapa kalau Pak Haji? 1 bulan. 1 bulan sekali tak kasih, 1 bulan sekali tak kasih. Oke. Dan ini kalau pepaya California ini tumbuhnya sampai bisa berapa meter sih Pak Haji? Ini kan masih umur 4 bulan lah mungkin ya Pak Haji ya? Iya. 4-5 bulan ini 4 bulanan kurang lebih ya. 4 bulanan. Bisa sampai setinggi apa ini kalau pepaya California ini? Ini sampai 2 meter bisa, Mbak. 2 meter bisa ya? Iya, sampai 2 meter. Nanti setelah musim kemarau, biasanya karena kekurangan air, biasanya di sini daerah saya tuh di musim kemarau kan agak sulit air. Mungkin salah saya juga sama kalau kemarau ya. Itu nanti buahnya berhenti. Tapi kalau airnya cukup, itu dia akan berbunga terus. Berbunga terus. Karena berhentinya itu karena kekurangan air. Seandainya kalau ada daerah yang bisa mensuplai air sepanjang masa, itu untuk California bisa berbunga dan berbuah terus. Karena di tempat saya ini pada musim kemarau itu agak sulit air, sehingga nanti saya biarkan. Nanti setelah musim penghujan akan tumbuh lagi, berbunga lagi. Karena anehnya untuk tanaman pepaya California ini boleh dikatakan ini tanaman yang manja ya. Kenapa di musim penghujan dia itu tidak suka air banyak, malah suka airnya sedikit. Di musim kemarau harus ada air, ya butuh air itu. Sulitnya di situ. Kalau ada teman-teman yang mau nanam California harus yang diperhatikan ada di waktu musim penghujan itu drainase untuk pembuangan airnya harus lancar. Betul. Tapi jangan sampai menggenang. Kalau menggenang ya mungkin yang layu itu karena ada genangan air di sebelah. Iya, tapi kalau kemarau harus dipastikan juga asupan airnya harus cukup ya. Ini gitu setidak-tidaknya nanti musim kemarau tetap tak kasih air terus, walaupun di sini sulit air tetap saya usahakan, karena untung di sini saya baru dapat bantuan dari pemerintah untuk sumur pompa. Sumur dalam itu sudah bisa digunakan untuk musim kemarau ini. Musim kemarau. Insya Allah musim kemarau nanti tanaman saya ini tidak begitu kekurangan air karena sudah ada bantuan dari pemerintah berupa sumur pompa. Betul. Nanti kalau panen bisa sampai berapa ton ini Pak Haji? Kalau kita hitung-hitung itu ya, untuk kita hitung mulai dari biasanya 1 pohon untuk 1 musim bunga itu maksimal. Yang pernah saya alami itu sampai 80 pepaya. 80 buah pepaya 80 buah pepaya itu bisa mencapai yang gede untuk California bisa 1,5, tapi rata-rata 1,2 on lah. Itu bisa kita kalikan tuh 1 pohon 1,2 on dikali 80. 1 kilo 2 on dikalikan 80 itu berapa? Wes kita taruhlah 1 kiloan aja sudah berapa 80 kilo ya. 80 kilo per batang. Itu dengan harga di tingkat petani paling rendah kemarin kita ambil paling rendah aja ya, nggak usah tinggi-tinggi aja. Paling rendah kemarin itu 3.000 lah, 3.000. Iya, ini bisa lebih ya, bisa lebih kalau pas harganya memang lagi tingginya. Itu pernah 8.000. Oh, pernah 8.000 ya? Belum 8.000. Kita kali 3.000 aja biar nggak shock. Ini untuk kaktus California itu biasanya ada yang sehat itu seperti apa? Biasanya dua macam nih, yang tumbuh bulat. Sama buahnya tumbuh bulat sama bulat memanjang.
Contohnya yang ini kan bulat nih. Ya ini yang bulat. Nah, ini bulat kurang nih. disukai pasaran ini. Yang ini kan Pak Haji? Iya betul. Ini itu kurang disukai kurang pasaran. yang disukai pasaran tuh yang sini ini. Yang agak Ini. lonjong. Agak lonjong ini. Nah, oh iya benar-benar. Ini. Ini Pak Haji ya? Iya betul. Nah, ini yang disukai pasaran. Ya, disukai pasaran itu yang sangat laku di pasaran ya. Yes. Dan itu mempengaruhi harga juga ya Pak Haji ya? Itu juga mempengaruhi harga. Harganya biasanya kalau ini 3.000 umpamanya ini 3.000 ya, yang panjang ini 3.000. Yang itu paling 1.500 per kilo. Setengahnya. Separuhnya. Waduh, iya berarti ini memang cukup berpengaruh sekali ya, memang ya. Kemudian untuk berarti tadi Fitri sempat nggak kepikiran juga ya, kenapa kok pepaya California ini cukup diminati ya? Memang sekarang banyak keluarga kecil ya dulur ya, jadi memang banyak orang-orang itu yang mempertimbangkan ukuran juga, jadi agar lebih cepat habis ya, kayak seperti itu. Jadi memang diminati pasar banget. Kita lanjut lagi mungkin Pak Haji ya, lihat-lihat mungkin hamparan pepaya yang lainnya. Mungkin ini tunggu berapa lama lagi Pak Haji baru bisa panen? Kalau pepaya California ini? Ini untuk pepaya California itu biasanya 4 bulan itu berbunga pentil, nanti 7 bulannya mulai memetik. Umur 7 bulan dari mulai tanam. Oh 7 bulan. 7 bulan dari tanam itu biasa metik. Kalau 3 bulan dari bunga itu baru bisa petik. Seperti itu. Jadi memang ada perbedaannya Pak Haji ya, kalau misal memakai GDM, produk GDM dengan yang tidak memakai produk GDM itu memang dari segi ketahanan penyakit dan dari kualitas tanahnya memang berbeda sekali gitu ya Pak Haji ya. Betul, ini tanahnya gembur ini. Betul. Saking gemburnya ini banyak rumput yang udah beberapa kali kita bersihkan tapi tumbuh lagi, bersihkan tumbuh lagi. Betul. Jadi memang ada apa ya, satu tanda ya dulur ya, kalau misal kualitas tanah itu bagus, memang tumbuhan itu ya akan tumbuh seperti itu. Jadi gulmanya sering tumbuh. Betul. Jadi memang ini ada sisi dari petaninya sendiri, jadi harus lebih rajin-rajin juga membersihkan ya Pak Haji, karena tanahnya telanjur subur gitu loh ya. Jadi memang harus rajin dibersihkan seperti itu. Jadi memang bisa dibuktikan ini memang tanahnya gembur ya Pak Haji ya, kalau semisal memakai Black Boss ini. Ini tak selingi sama tanaman cabai itu lihat dulu. Nggak mau rugi ya Pak Haji ya. Di tengah-tengahnya tak kasih cabai. Ini juga banyak sekali nih buahnya. Betul. Ini kan cabai rawit nih, rawit setan ya. Iya betul. Dan ini dipakai Black Boss juga dulur ya, jangan salah. Jadi memang sekalian nyemprot ya. Sekalian nyemprot. Jadi memang jangan mau rugi ya kalau sudah nyemplung ke sawah seperti ini dan sudah memakai produk GDM komplit ya, dari mulai pupuk organik cair, spesialis pertanian, spesialis buah, atau juga GDM granul same dan juga GDM Black Boss. Ini jangan mau rugi, semuanya bisa ditanami dan semuanya bisa panen dulur ya. Dulur GDM info sekalian dimanapun berada, kalau semisal mau meniru langkahnya Pak Haji ini untuk membudidayakan pepaya California, ini Pak Haji aplikasinya kalau GDM Black Boss diaplikasikan per tankinya tetap ya Pak Haji ya, per tanki 200 mili tadi ya Pak Haji ya. 200 mili per 16 liter air. Per 16 liter air ya. Kemudian diaplikasikan setiap 1 bulan sekali kalau Pak Haji. Oke, dan hasilnya sudah bisa dilihat ya. Mulai hari ini sudah umur 4 bulan, terbebas dari penyakit-penyakit lah ya. Udah nggak khawatir ya Pak Haji ya, udah tenang lah ya. Dan profitnya juga sudah bisa dihitung-hitung mulai dari sejak sekarang gitu ya Pak Haji ya. Harganya juga sudah lumayan stabil ya Pak Haji kalau pepaya California ya. Ya lumayan stabil lah. Ini kalau nanti rencana ya semua yang menentukan Tuhan. Iya, tapi betul. rencananya nanti panennya itu menjelang Lebaran di bulan puasa. Wah, itu kan yang paling diminati banget kan ya. Intinya GDM Organik selalu mendukung upaya-upaya petani lokal di Indonesia untuk selalu membudidayakan hasil-hasil pangan lokal dan agar bisa mendapatkan panen-panen terbaik.